Oke, baik. Bang Kamarudin, sejauh mana Anda tahu atau dengar, kan biasanya Abang suka dapat informasi sana-sini soal gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Sambo? Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar. Bahkan menjanjikan hal-hal yang besar. Tetapi saya bilang, kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan pengkhianat. Supaya Karena leluhur menutupi saya kasus itu ini pahlawan. Iya betul, supaya tidak terungkap kasus ini. Tapi saya minta luruskan dulu. Setelah lurus nanti siapa pelakunya, siapa korban, siapa saksi, nanti akan saya bantu, saya pertemukan dengan keluarga Brigadir Joshua dan saya minta memaafkan. Kalau sudah lurus. itu di awal ya? Di awal. Yang di bulan sekarang Juli. bagaimana Bang Kamarudin? Yang sekarang juga sama saja. Modusnya begini. Mereka pakai teori manajemen ular. Manajemen Pegang ular. kepala, bodi atau perut sampai ekor tuh ngikut. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, atasannya. Dan saya punya rekaman tentang itu. Kalau berkenan diperdengarkan nanti, kita ambil momen tersendiri karena agak panjang rekaman itu. Bagaimana mereka mengkontrol negara ini melalui kepala-kepala, melalui pengusaha-pengusaha. Orang saya aja dijanjikan kok. Kalau saya datang misalnya ke satu tempat, saya dapat satu lantai gedung. Berikut dengan klin-klinnya disiapkan. Ibaratnya itu kebun sawit, tinggal metik pohonnya aja. Ada kepentingan Tinggal- apa? tinggal Ada motivasinya kepentingan aja. apa kepala ini? Ya kepentingannya adalah ada karena dia mendapatkan sesuatu, hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dia tinggal tekan ke bawah. Dan itu lazim terjadi di kepolisian. Contoh misalnya, nggak usah berbicara Barada, bicara tentang perwira pertama soalnya. Kita bicara undang-undang, ya. Lalu datang misalnya para calon pemimpin yang lulusannya berbeda dengan yang reguler. Belum ada perintah atasan katanya. Itu undang-undang pasti kalah dengan perintah atasan. Dan saya sering ungkap itu. Jadi jangankan dia berbeda pangkat, ini setara pangkatnya. Tapi yang satu reguler, yang satu lulusan akademi. Oke, baik. Ketika yang lulusan reguler mengatakan udah sesuai undang-undang. Tetapi datang yang satu yang lulusan akademi mengatakan belum ada perintah pimpinan. Baik. Itu gagal rencana itu. Artinya begitu kuatnya relasi kuasa. Apalagi kalau kita berbandingkan misalnya, Ya, Brigjen aja satu letting di bawah, satu tingkat di bawah dari Perdi Sambo tidak berani melawan kok. Para kaden tidak berani melawan. Apa mungkin kalau Brigjen sana tidak berani melawan Irjen, kemudian para kombes tidak berani melawan Irjen? Apa mungkin Barada ya, bisa berani melawan perintah? baik. Nah, ini kaitannya dengan untuk memahami ini kaitannya dengan pasal 48 KUH pidana, yaitu daya paksa, dan pasal 51 yaitu relasi kuasa, itu ada perintah jabatan di situ. Maka cara membebaskan Barada Richard Eliezer harus fokus pada dua pasal ini, pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 KUH Ya. pidana tentang perintah jabatan. Oke, Gitu. oke. Prof Gayus, saya ingin tanya sebagai mantan hakim, kalau memang betul ada gerakan bawah tanah, seperti apa sih gerakan bawah tanah itu? Cara mainnya seperti apa? Sebelum saya menjawab itu secara spesifik, saya ingin paham lain dari proses hukum ini. Kalau Sambo ini tidak terprovokasi karena berita istrinya, semua dianggap salah, tidak lokus deliktinya mesti di Magelang sehingga dibatalkan di SP3 yang di Jakarta Polres Selatan. Saya ingin tanya sekarang, harus ada kepastian kalau Sambo melakukan pembunuhan itu untuk apa? Intelijen harus menjawab ini. Ini hak. Kalau saya katakan karena istri saya yang provokasi, kalau bukan apa dong? Ini burden of proof ini ada di JPU, tetapi juga di semua orang yang menyuarakan seperti kita ini. Buktikan yang sebaliknya. Apa motif Sambo ingin membunuh korban Joshua? Apa? Ini harus terjawab. Ini hak juga. Motif itu jadi perdebatan sekarang, apakah harus Belum pernah saya dengar. atau tidak dibuktikan Belum dalam pernah saya karena dengar. pasalnya 340 kan begitu. Sebentar dulu. Ya tentu Nah. 340. Motifnya apa dong kalau bunuh orang tanpa sebab? Tidak ada. Nah ini harus kewajiban untuk haknya terdakwa Sambo untuk tahu. Nah gue ini dituduh apa ini, kalau saya bilang ini karena satu hal yang pelecehan berkembang menjadi perselingkuhan. Saya bertahan di situ.
Istri saya bertahan di situ. Kalau bukan itu apa? Harus burden of proof ini ada di peradilan. Harus ada itu. Itu hak yang paling akhir sebenarnya. Nah, oke, itu terserah Ya, nanti. itu masalahnya karena di peradilan dalam pembuktian 340 hakim atau jaksa itu tidak harus membuktikan Siapa nyata-nyata bilang? motif itu sebagai suatu Oh, perbuatan. siapa bilang perbuatan harus ada motif? Iya. Kalau memang tidak ada Itu yang diakui. bagian dari rangkaian suatu kegiatan atau Berarti suatu nggak ada. kronologi. Nah, tapi kalau dibilang harus dibuktikan, contohnya lah begini, dia buktikan pemerkosaan. Apakah ada visum et repertum yang bisa dibuktikan? Ini Kalau adalah itu suatu tidak ada kan, perbuatan. itu Ya. sekarang sebaliknya apa ada menuduh? Nah, kalau menuduh. dia contohnya dibilang kan perselingkuhan ya, yang di jaksa penuntut Betul. umum. Nah, perselingkuhan itu dalam arti apa? Arti umum atau arti khusus? Kalau dia bilang perselingkuhan dalam arti umum, itu bukan selalu hubungan suami istri, dan itu dapat diterima sebagai suatu motif. Tapi kalau perselingkuhan itu dalam arti khusus yang Anda sesuai nggak dengan memahami saya. Saya Itu mengatakan kalau baru itu dimasukin semua tidak gitu. terbukti, so what? Nah, Itu kalau- harus. Maksudnya begini, Prof. Kalau seandainya tidak terbukti, apakah hapus perbuatan 340 itu? Itu Hati-hati pertanyaannya. bisa hapus. Nah, itu dia. Kalau Marsinah. menurut saya sih enggak sih. Marsinah, kasusnya 9 orang, pembunuh berencana, aktivis buruh. Dia dihapus, dikeluarkan oleh seorang hakim yang kredibel, Pak Andi Andoyo. Siapa berani menduga Pak Andi? Boleh nggak saya jawab, Prof? Untuk mengetahui motifnya itu gampang sekali. Lakukan audit investigasi kepada Satgasus Merah Putih. Setuju. Kemudian dari mana anggaran itu? Kemudian audit investigasi temuan PPATK 155 triliun itu kemana? Setuju. Dan siapa yang menerima? Setuju. Apakah Itu- sudah dilakukan? Enggak. Itu yang tidak dilakukan. Kalau itu Kemudian- tidak dilakukan. Sebentar. Kalau tidak dilakukan, apakah bisa Mbak, jadi Mbak. otomatis bebas Bisa. dengan 340? Saya kira Contoh sih Andi enggak. Andoyo Saya bisa. kasih satu lagi. Ya. Bisa. Satu lagi. Daripada menghukum 10.000 orang yang Satu lagi, bersalah, Prof. lebih baik Ambil membebas orang yang belum CCTV tentu para bersalah. tetangga supaya Kalau ketahuan begitu semuanya JR. jadi bebas dong. Bisa. Kalau nggak kita bisa Kalau Anda buktikan, semuanya nanya- jadi nanya bebas. bisa apa tidak, Tidak ada ada yang contoh. bisa dihukum. Kalau ada banyak- korban. Apakah Anda setuju pengacara Joshua? Kalau orang mati terus terencana, Anda semua kalau dibebaskan. terencana Anda pasti ada setuju motif. dengan Marsinah? Tapi kalau spontanitas dibebaskan. tidak ada motif. Anda belum Tapi lahir kalau mungkin terencana ada motifnya. Ada Mungkin dia motif belum lahir. dendam, ada Kasus iri Marsinah. hati. Saya Dibebaskan tahu 9 orang. Nah, itu kalau kan tahu PK. kenapa Anda tidak mengakui Ya. itu? Ya itu kan terakhir PK dikaitkan. Ini sekarang masalahnya ada korban, orangnya mati. Itu sama. Lalu semuanya dibebaskan. Apakah keluarga Yusuf diterima nggak seperti itu? Saya kira Diterima of tidak pernah jangan- terjadi presiden seperti itu. Cuma Anda tidak tahu. persoalannya sudah selesai sidang tapi tidak terang masalah karena muncul isu baru yaitu perselingkuhan. Harusnya begitu selesai penyidikan masalah udah terang karena tugas penyidik membuat terang masalah. Saya setuju. Tapi ini udah selesai sidang pun muncul masalah baru karena jaksa melambung menjadi perselingkuhan. Kasus Marsinah juga Gitu. lahir ketika di tingkat Mahkamah Agung oleh seorang hakim agung bernama Adi Andoyo. Ya. Seorang yang kredibel, nggak pernah dibantah putusan selama ini. Dia bebaskan 9 orang daripada saya menghukum satu orang yang belum tentu bersalah karena motifnya tidak terungkap. Saya bebaskan seluruhnya 9 orang. Ini pengalaman, Anda harus tahu itu. Saya baca tentang itu, Prof. Tentang Ya, itu. kalau Tapi tahu, ini berbeda. Ini kasus apa hal yang bedanya? Berbeda karena ini sudah konteksnya 340 sudah dibuktikan. Itu kan 340, Bung. Sama. Iya, 130. Tapi ini kan pejabat yang memang sudah nyata-nyata melakukan perintah. Saya di nggak bisa depan. mendengar inilah. Kalau ini di Kalau di sana kan nggak ada pejabat yang benar-benar di. siapa di- bilang Koramil? Pejabat Ya. bukan apa? Ya, maksudnya yang langsung ditembakkan langsung pada saat itu di depan. Dibunuh. Baik. Jadi Ya, apa? Jangan mendebat yang tidak masuk akal. Apakah karena Debatlah yang masih masuk ada akal. celah Nah, itu seperti ini maksudnya. sehingga mungkin sekali Ya. dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa mengintervensi putusan hakim? Sekali lagi pemirsa kami akan bahas itu usai jeda. Kalau debat